Pernah nggak lo ngerasa hidup kayak lomba lari? Tiap bulan kita lari sekencang-kencangnya buat ngejar gaji. Tapi begitu gaji cair, hilang lagi kayak pasir di genggaman. Pertanyaannya, salah di mana? Apakah kita kurang kerja keras? Atau jangan-jangan kita salah strategi? Hari ini, gue bakal bongkar satu hal penting yang sering dilupain orang kalau pengen sukses. Financial. Bangun income aktif dulu sebelum mikirin hal lain. Kebanyakan orang pengen langsung lompat ke tahap investasi. Buka YouTube, lihat orang ngomongin saham, kripto, atau bisnis properti, langsung kepikiran, wah, gue juga harus kayak gitu biar kaya. Padahal masalahnya adalah, kalau income aktif lo aja masih kecil, gimana lo bisa investasi konsisten? Bayangin lo punya ember bocor, lo ngisi air tiap hari. Tapi karena ada lubang, airnya habis sebelum penuh. Ember itu ibarat keuangan lo sekarang. Lubangnya itu pengeluaran harian. Nah, sebelum mikirin isi ember dengan emas, pastiin dulu embernya cukup kuat buat nampung. Itulah income aktif lo. Gue kasih contoh nyata. Ada orang namanya Dani. Dia kerja kantoran gaji pas-pasan. Setiap bulan dia maksa masukin duit ke investasi, tapi di sisi lain cicilan dan kebutuhan hidup selalu lebih gede. Hasilnya, tabungan sering kepake lagi, investasinya berantakan. Dia frustrasi mikir kalau investasi itu bohong. Tapi suatu hari dia ubah pola pikir. Oke, gue fokus dulu naikin income aktif gue. Dia nggak keluar kerja, tapi mulai freelance kecil-kecilan. Bikin desain, edit video, bahkan jualan online. Dalam setahun, income aktifnya naik 2 kali lipat. Baru setelah itu dia mulai investasi dengan santai. Hasilnya beda jauh, karena sekarang dia punya duit lebih buat dimasukin ke aset. Twistnya di sini jelas. Orang gagal investasi bukan karena bodoh, tapi karena buru-buru padahal pondasinya belum kuat. Sekarang coba lo tanya diri lo, income utama lo udah cukup stabil belum? Lo udah punya side income yang bantu nutup kebutuhan kalau gaji telat cair? Kalau jawabannya belum, berarti inilah waktunya lo fokus di income aktif dulu. Jangan salah, income aktif itu bukan sekadar kerja mati-matian. Itu tentang strategi. Lo bisa tetap di pekerjaan utama tapi tambahin satu jalur income lain yang sesuai skill lo. Kalau sekarang lo jago main media sosial, kenapa nggak jadi admin sosmed? Kalau lo bisa masak, kenapa nggak mulai jual makanan kecil? Ingat, semua orang kaya di dunia ini punya satu kesamaan. Mereka punya income aktif yang kuat sebelum akhirnya berani investasi besar. Mereka tahu, fondasi finansial itu kayak bangun rumah. Lo nggak bisa langsung pasang atap kalau pondasinya rapuh. Dan bagian terbaiknya, income aktif bisa lo kontrol sendiri. Lo bisa pilih mau belajar skill baru, mau freelance, mau jualan, atau bikin konten. Yang penting, jangan terjebak hanya di satu jalur penghasilan. Karena kalau satu pintu rejeki ketutup, lo masih punya pintu lain yang bisa dibuka. Jadi kalau lo sekarang masih bingung kenapa duit selalu habis, jangan buru-buru nyalahin investasi, saham, atau apapun. Balik dulu ke pondasi. Bangun income aktif lo. Perkuat, lipatin, dan bikin stabil. Baru deh, dari situ lo bisa melangkah lebih jauh ke dunia investasi. Karena pada akhirnya, kaya itu bukan cuma soal pinter ngatur duit, tapi juga soal punya cukup duit buat diatur. Oke, sekarang lo pasti mikir, gue udah ngerti pentingnya income aktif, tapi gimana caranya biar gue bisa sukses keuangan dari sini? Jawabannya ada di 3 langkah simpel ini. 1. Stop bergantung sama satu sumber duit. Kalau lo sekarang cuma ngandelin gaji bulanan, itu sama aja kayak lo berdiri di atas satu kaki. Begitu gaji telat atau hilang, lo jatuh, mulailah cari kaki kedua. Entah itu freelance, bisnis kecil, atau jasa sesuai skill lo. Lo bakal kaget ternyata sumber duit tambahan itu nggak serumit yang lo pikir. 2. Prioritasin ilmu, bukan cuma uang cepat. Banyak orang terjebak sama mindset cepat kaya, akhirnya tergoda investasi bodong. Padahal, yang harus lo kumpulin dulu itu ilmu dan skill. Uang bisa hilang, tapi skill nggak pernah hilang. Semakin tinggi skill lo, semakin gampang lo hasilin duit. 3. Tulis roadmap finansial. Lo jangan hidup ngalir tanpa arah. Ambil kertas, tulis target lo. Income bulan ini berapa? Tahun depan pengen naik berapa? 5 tahun lagi pengen punya apa? Dengan begitu, setiap keputusan finansial, lo punya arah yang jelas. Gue mau kasih lo nasihat jujur. Hidup itu bukan soal siapa yang paling pinter, tapi siapa yang paling konsisten.
Banyak orang yang punya ide besar, tapi berhenti di tengah jalan karena ngerasa capek atau nggak sabar. Kalau lo bener-bener pengen sukses keuangan, jangan cuma semangat di awal. Lo harus sabar. Lo harus tahan banting. Karena percuma kalau lo rajin 3 bulan, tapi nyerah setelah itu. Gue tahu, mungkin sekarang lo lagi ada di titik yang rasanya duit selalu kurang, gaji nggak cukup, atau bisnis nggak jalan. Tapi ingat, semua orang sukses pernah ada di posisi itu. Bedanya, mereka nggak berhenti. Mereka terus maju, walau pelan. Coba lu bayangin 5 tahun dari sekarang. Lu bisa pilih 2 jalan. Jalan pertama, lu tetap kerja keras tapi nggak pernah berani bangun income aktif tambahan. Hasilnya, tetap stuck di tempat. Jalan kedua, lu mulai hari ini. Lu tambahin 1 skill baru. Lu coba 1 sumber income baru. Mungkin kecil di awal, tapi 5 tahun lagi, itu bisa jadi penentu masa depan finansial lo. Pertanyaannya, jalan mana yang mau lo pilih? Ingat ini baik-baik, bangun income aktif dulu. Itu pondasi. Setelah kuat, baru lo bisa masuk ke level selanjutnya. Investasi, aset, dan kebebasan finansial. Jangan buru-buru, jangan kebanyakan gaya, fokus bangun pondasi. Karena kaya itu bukan soal instan, tapi soal siapa yang berani sabar, konsisten, dan berstrategi. Lo sadar nggak? Banyak orang gagal kaya bukan karena mereka nggak punya income, tapi karena duitnya bocor di hal-hal kecil. Nongkrong tiap hari, kopi kekinian, atau jajan online impulsif. Langganan aplikasi yang jarang dipakai. Kalau lo bisa stop kebocoran kecil ini, dalam sebulan lo udah punya dana darurat kecil. Itu langkah pertama sukses jangka pendek. Coba pikir, lo punya skill apa sekarang yang bisa dijual? Jago desain, buka jasa logo murah, jago ngomong, coba MC kecil-kecilan, jago main game, jadi streamer, atau jual akun. Lo nggak perlu jadi expert dulu, cukup lebih jago dari orang yang butuh jasa lo. Dari situ, income tambahan bisa mulai ngalir dalam hitungan minggu, bukan tahun. Zaman sekarang, nama lo adalah aset. Lo aktif di medsos, lo bikin konten sederhana seputar hobi atau skill lo, lama-lama orang kenal lo sebagai si A yang jago X. Dari situ peluang duit bisa datang, kerjasama, endorsement, atau klien baru. Dalam 3-6 bulan, hasilnya bisa signifikan kalau konsisten. Begitu duit masuk, jangan tunggu sisa baru nabung. Pisahin dulu minimal 10-20% buat lo sendiri. Bisa untuk tabungan, bisa untuk modal usaha kecil. Dengan cara ini, dalam beberapa bulan lo udah punya modal awal untuk mulai sesuatu yang lebih besar. Banyak orang salah kaprah. Kalau butuh duit cepat, mereka lari ke pinjol atau investasi instan. Padahal ada cara halal yang real. Jadi reseller online, modal minim, bisa mulai langsung. Kerja freelance di platform online, Upwork, Fiverr, atau lokal. Bantu kerjaan orang lain. Jasa titip, ojek barang, kurir kecil-kecilan. Kalau konsisten, dalam 1-3 bulan, lo bisa lihat peningkatan penghasilan nyata. Ada temen gue, sebut aja Rina. Dia dulu kerja kantoran dengan gaji pas-pasan, tapi dia punya skill bikin kue. Awalnya cuma dijual ke teman kantor. Lama-lama, dia posting di Instagram. Dari situ pesanan makin banyak. Dalam 6 bulan, income sampingan dari kuenya bisa nyamain gajinya sendiri. Itu contoh nyata. Dengan strategi sederhana, sukses finansial jangka pendek itu mungkin banget. Gue mau lo ingat satu hal penting. Sukses keuangan jangka pendek itu bukan berarti lo langsung jadi miliarder dalam 3 bulan. Tapi lo bisa ngerasain perubahan nyata. Lebih tenang karena ada dana darurat. Lebih pede karena ada income tambahan. Lebih optimis karena lo ngelihat hasil nyata dari usaha lo sendiri. Itu fondasi kecil, tapi jadi fondasi besar buat masa depan finansial lo. Jadi kalau lo bener-bener pengen sukses keuangan dalam waktu dekat, jangan tunggu kaya dulu baru mulai. Mulai dari hal-hal kecil yang bisa lo lakukan hari ini. Stop bocorin duit, jual skill lo, bangun personal branding, dan pastiin lo bayar diri lo sendiri dulu. Kalau lo konsisten dalam beberapa bulan ke depan, hidup lo udah terasa beda. Karena sukses finansial bukan tentang nunggu kesempatan, tapi tentang bikin kesempatan itu sekarang juga. Dan lo yang lagi dengerin ini, lo punya kesempatan yang sama kayak semua orang sukses di luar sana. Tinggal lo mau atau enggak buat jalanin langkah pertamanya. Kalau lo mau dapat ilmu daging tentang duit, langsung saja subscribe di channel Rahasia Duit.
Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Stay tune bro.